Kami mohon kepada Bang Edis ya. Bang Edis itu rupa-rupanya itu selalu menggiring-giring orang seakan-akan memaksa untuk murtad. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Ini pakai peci muslim. Muslim. Ya, silakan, Bang. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Tenang dulu, Bang. HP-nya taruh gitu, Bang. Duduk yang bagus gitu loh, Bang. Silakan. Coba cari tempat yang gak berisik gitu, coba. Saya mulai tadi nonton Bang Edis, terus ngomong sama Bang siapa itu. Minta maaf kepada seluruh teman-teman juga, teman muslim yang ada di Komal ini. Kami mohon kepada Bang Edis ya. Bang Edis itu rupa-rupanya itu selalu menggiring-giring orang seakan-akan memaksa untuk murtad. Misalnya. Tidak boleh kayak gitu. Misalnya, Bang, misalnya. Tidak boleh Bang Edis. Waduh, ini kayaknya suara saya nggak didengar sama dia. Memaksa untuk orang itu murtad kayak. Bang, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Diskusi. Teman-teman, apakah saya tidak? Suara saya terdengar nggak, teman-teman? Terdengar Bang Edis. Iya, kasih contoh dulu. Contohnya apa? Bagaimana contohnya ketika saya mengajak supaya Muslim itu meninggalkan agama Islam? Contohnya, misalnya. Ya mulai tadi mungkin ya teman-teman ya pada tahu. Itu ada komen banyak di bawah itu. Terus orang itu seakan-akan dipaksa itu loh untuk murtad ya Bang Edis. Oke, sekarang begini. Tadi ada seseorang yang naik, namanya ayahnya Nazma dan Nazmi. Dia bilang bahwasanya ajaran-ajaran agama Islam tidak dia imani lagi, tidak masuk akal bagi dia. Salah satu contohnya adalah bagaimana Muhammad mengajarkan kalau Anda mengucapkan kalimat syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka Anda masuk surga. Pasti masuk surga. Walaupun Anda berzina, walaupun Anda mencuri. Nah, menurut dia itu nggak masuk akal ajaran kayak begitu. Masa dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja masuk surga? Itu kan dipotong, ada terusannya itu. Di mana terusannya, Bang? La ilaha illallah. Ntar dulu. Barang siapa yang mengucapkan syahadat, artinya di akhir hayatnya mau gak mati ada di akhir hayatnya. Coba tunjukkan. Cuman ya apa pemahaman sampean Bang Edis? Ya sudah, begini, biar Anda tidak menuduh saya nih Bang, bahwa itu pemahaman saya. Coba tunjukkan hadisnya, bunyinya bagaimana? Mangqala la ilaha illallah. Artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, akhirul hayat. nggak ada akhir hayatnya. Nggak, ini ditambah-tambahin ini. Ini ditambah-tambahin ini. Tidak ada Bang, di akhir hayatnya nggak ada. Artinya mau mati. Nggak ada Bang. Nih, saya ambil dengar. Ini kita putarkan saja ya ceramahnya ya. Nih, Abdul Somad mengungkapkan hadis itu. Nggak ada di situ dikotokan. Kalau mau mati, aduh, jangan begitu Bang. Ya. Sebentar dulu. Wong saya nggak dikasih kesempatan. Orang yang penting membaca syahadat, ya, dua kalimat syahadat. Terus pada akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, itu pasti masuk surga Bang. Oke, ini hadisnya yang benar. Tidak ada dikatakan akhir hayat. Coba ya kita lihat nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarat, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, nggak ada di situ akhir hayat.
Tidak ada di situ akhir hayat, Bang. Barang siapa yang dari mulutnya mengatakan kata-kata itu. Makanya orang Islam kalau ditanya kunci surga itu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak ada kunci, dengar Bang, tidak ada kunci surga itu menjalankan sholat, berbuat bakti, menolong sesama manusia, berbuat baik. Nggak ada. Kunci surga itu ngucapin kalimat syahadat. Itu memahami hadis itu sampean jangan cuman hanya sekilas, Bang. Oke, sekarang saya tanya nih sama Bang Jibril. Bang Jibril yang terhormat, dengerin Bang. Sekarang saya tanya Bang, apa kunci surga? Orang yang berbuat baik. Dia sudah kena racun, sudah kena pengaruh, paham-paham seperti Bang ayahnya Azma dan Nazmi tadi. Itu sampean kalau sudah gini Bang. Kunci sama surga itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, Bang Jibril. Bentar dulu, Mas. Bentar dulu, sama dengan orang Kristen. Yang penting katanya dibaptis, itu masuk Kristen, dijamin kata masuk siapa? surga. Barang siapa yang bertobat. Iya, terus dibaptis. Iya, bertobat. Dijamin masuk surga. Jelas dong, Ya. bertobat. Meskipun mencuri. Wih, bertobat kok mencuri? Gimana sih? Apa pengertian bertobat? Apa pengertian bertobat? Apa pengertian insyaf? Insyaf, bertobat, menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya. Itu bertobat. Masa bertobat mencuri, berzina? Katanya semua orang yang mengikuti Yesus itu selamat. Iya, apa arti mengikuti Yesus? Dijamin Sebentar, masuk gini, surga. apa arti mengikuti Yesus? Saya tanya. Hah? Arti mengikuti Yesus apa? Ya mengikuti segala perintahnya. Iya, apakah Yesus mengajari mencuri? Apakah Ya, Yesus enggak. mengajari berzina? Tidak mengajari. Cuma Makanya saya bilang arti daripada mengikuti Yesus itu artinya menjadikan Yesus itu sebagai kepalanya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, membuat hidupnya dikontrol oleh Yesus. Contoh, apa yang diajarkan oleh Yesus? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba. Ntar dulu. Coba kalau memang Bang Edis mengikuti Yesus, coba buka Lukas 2 ayat 21 coba. Itu Yesus jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Fokus dulu ke kita ini. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kunci surga itu berbuat baik. Betul? Ya. Sementara menurut ajaran agama Islam kunci surga itu mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu awal menjadi orang Muslim. Nggak ada, itu karangan Anda. Hai, coba gini, Bang Edis sekarang Kristen. Bang Jibril, ketika kita bicara Bang, kita pakai dalil, betul nggak? Bener nggak? Bang Edis sekarang kan Kristen. Misalnya Bang Edis mau masuk Islam, itu harus membaca 2 kalimat syahadat. Nah, masuk surga kan? Walaupun saya berzina, walaupun saya mencuri kan? Sebentar dulu. Itu framingnya saya nggak kuat sama sampean itu. Setelah kok framing memang itu fakta dan kenyataan? Gimana sih Bang Jibril? Itu sudah diakui jadi orang Muslim. Nah setelah itu tergantung perbuatannya. Nggak ada. Kalau memang perbuatannya baik. Oke, saya kasih tunjuk lah. Kalau dia kita hajar dia dengan dalil-dalil. Oke, silakan Bang. Lanjutkan biar saya tunjukkan dalilnya. Kalau memang berbuat baik, itu dinilai kebaikannya. Nanti ada timbangan dalam Islam itu. Nanti ada lewat di jembatan Shiratal Mustaqim, Bang. Ditimbang nanti, Bang. Oke, baik. Sekarang kalau Anda mengatakan sesuatu tanpa dalil, mengatakan sesuatu hanya dengan cuap-cuap saja, saya akan menunjukkan dalilnya, Bang. Dalilnya. Perhatikan ya, perhatikan. Ini dalil bagaimana umat muslim itu walaupun mereka bikin dosa sebesar gunung, ditanggung, ditebus dosanya sama Yahudi dan Nasrani. Lihat ya. Nih Bang, saya tunjukkan kepada Anda hadis bagaimana nih Yahudi dan Nasrani menanggung dosa orang muslim. Nih, saya tunjuk. Perhatikan, saya balikkan kamera saya. Orang Yahudi yang menanggung. Iya,
karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Kalau Anda ngerti agama Islam, Bang, demi Tuhan, Bang, Anda akan meninggalkannya. Kalau Anda benar-benar mengerti agama Islam, mustahil Anda tidak meninggalkan agama Islam, Bang. Mustahil. Oke, ini Bang, coba Bang Jibril coba baca, Bang. Coba baca. Saya nggak melihat saya. Oke, saya bacain. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Muslim bikin dosa, yang nanggung Wahyudi dan Nasrani. Betul. Ayatnya apa coba? Ini hadis riwayat Muslim. Ya baca lafadznya Bang, Arabnya Bang. Ya inilah, ini Anda, Bang, walaupun Anda baca pun lafadznya, nggak akan merubah artinya. Walaupun ini lafaz dibaca dengan qalqala, dibaca dengan tajwid, dibaca dengan lantunan-lantunan merdu, tartil, tidak akan merubah artinya. Artinya tetap saja pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ngeri nggak Bang? Ngeri. Orang Muslim yang bikin dosa, yang nanggung orang Wahyudi. Betapa bencinya kalian dengan orang Wahyudi dan Nasrani, Bang. Bukan Wahyudi, itu orang Yahudi, Bang. Iya, kita pelintir lah, Bang, biar nggak kena ban sama tok-tok. Iya, itu begini tuh, Bang. Pokoknya selain orang Muslim itu masuk neraka gitu, Bang. Iya, makanya itu. Makanya saya bilang, Bang, ketika Anda menjadi Muslim, pasti Anda akan mengimani hal-hal yang demikian ini. Nih, saya tampilin lagi nih. Banyak Bang hadisnya, nggak satu dua nih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim, lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nih, dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung. Seperti gunung. Dan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi bikin dosa aja, Bang, sebesar gunung, Bang. Allah Ta'ala akan memberikan ampunan. Nih, lagi nih, banyak Bang. Nanti pada akhirnya setiap orang yang berbuat dosa orang Muslim, yang jadi tumbal itu kayak sampean itu. Iya. Makanya saya bilang, Bang, Anda yang bikin dosa, yang nanggung saya. Iya, makanya mudah-mudahan Anda sadar. Coba Bang, sekarang saya taruhlah pegawai desa, ya kan? Masa iya saya nanggung dosamu, kamu yang nikmatin hasil korupsi? Kalau sampean siapa suruh nggak jadi orang Muslim, Bang? Justru kalau saya jadi orang Muslim, saya nanti miring. Saya akan seenak-enak korupsi. Saya percaya yang nanggung nanti si orang Kristen. Makanya ketika saya jadi orang Muslim, saya takut nanti saya punya paham seperti itu. Saya korupsi, yang nanggung juga si orang-orang Nasrani dan Yahudi. Bahaya. Orang Muslim yang berbuat dosa, yang nanggung Edis, RK, terus Sofiatul apa itu, yang nanggung. Makanya saya tidak mau, Bang, karena saya masih waras. Masa saya bikin dosa orang lain yang nanggung? Biarin, suruh siapa? Bukan nggak jadi orang Muslim. Nah, kalau saya berpikir kebalikannya. Justru kalau saya jadi orang Muslim, saya nggak mau. Nah, sekarang gini, Bang. Anda setuju nggak? Mustahil seseorang menjadi baik, tapi di detik yang sama dia menjadi pengikut Muhammad. Gimana, Bang? Gimana? Mustahil seseorang menjadi orang baik, tetapi di detik yang sama dia menjadi pengikut Muhammad. Menjadi pengecut.
Udah mulai pura-pura nggak dengar dia. Pura-pura nggak dengar. Yuk, mustahil. Senangnya saya. Coba saya ulangi, Bang. Mustahil. Mustahil. Seseorang Terus Bang Tua. terus. Oke lah. Bang Jibril, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, terima kasih Bang Jibril. Selamat malam. Semoga Anda menerima kebenaran. Ya, itu ya teman-teman ya. Silakan yuk kepada teman-teman muslim yang lain. Silakan ya, Anda datang, Anda berargumen ke sini ya. Kita berdiskusi dengan baik. Jangan marah-marah, kejang-kejang, emosi ya, jangan. Oke teman-teman, kita iklan dulu ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi kepada sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Kenapa ini harus saya seling-selingkan teman-teman? Karena target kita teman-teman, akhir tahun ini kita sudah memiliki rumah apologet itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih ya, teman-teman yang memiliki hidup yang berkecukupan dan berkelimpahan. Tapi teman-teman yang hidupnya juga ya pas-pasan, teman-teman dilarang untuk kolekte ya. Khusus kepada teman-teman, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus yang memiliki berkat berlebih. Kalau teman-teman mau berkolekte, teman-teman bisa mampir ke profil saya, klik profil saya. Nanti teman-teman akan lihat di situ ada link kolekte. Nah, teman-teman bisa support kolekte di situ ya, teman-teman ya. Untuk apa teman-teman? Kita mendirikan rumah apologet. Kenapa harus ada rumah apologet? Karena kita harus berapologet itu dari tempat, dari ada satu tempatnya, ada tanahnya, ada bangunannya. Kita nggak mungkin berapologet itu di kolong langit teman-teman. Ya, harus di kolong rumah betulan seperti itu. Dalam jangka panjangnya. Untuk jangka pendek ya bisa sebenarnya. Kita nggak perlu mendirikan rumah apologet kalau kita berapologet ini dalam jangka pendek. Tapi kita masih melihatnya itu dalam jangka panjang ke depan. Karena kita belum melihat tanda-tanda ya dari teman-teman muslim ya, dari Juma dan kawan-kawan untuk berhenti. Begitu. Ketika kita menjawab mereka, tentu saja seperti biasa dari Konoha, kita akan digerebek dan dikatakan penista agama. Tetapi kalau kita tidak menjawab mereka, mereka akan terus-menerus ya mempelintir, ya menyesatkan orang-orang yang tidak berdaya, menyesatkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Makanya kita jawab mereka. Nah, ketika kita jawab mereka, kita tidak bisa menjawabnya dari Konoha, teman-teman. Kita harus jawab dari sini.